Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kita pada hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan membawa kita di bulan 12 untuk kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Di suasana Natal ini saya undang semua kita bangkit berdiri dengan satu pujian ini. Kita sama-sama bersorak bagi Raja kita. Haleluya, Dia lahir bagi setiap kita. Sama-sama kita tepuk tangan dengan bersuka cita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dari awal sama-sama, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dari awal sama-sama, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dengan sukacita katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, Engkau datang bagi setiap kami, Engkau berikan keselamatan bagi kami, Engkau menebus kami, bahkan Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Bersama-sama dengan pujian katakan, kemuliaan bagianlah, amin, di tempat yang maha tinggi.
Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu kami bersyukur. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, dimuliakan. Sama-sama katakan ditinggikan. Ditinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari lebih lagi sama-sama katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama katakan Yesus. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Namanya penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, karena kami merayakan kelahiran Sang Putra, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang terjadi atas kehidupan kami. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada mendapatkan fresh anointing, sehingga menit-menit ke depan kehadiran Sang Raja, kelahiran Sang Raja bersama dengan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan senang sekali menjumpai saudara. Hari-hari ini kita terus merayakan, mungkin saya bisa sampai 15-20 kali merayakan berbagai macam Natal di cabang-cabang, di beberapa acara yang saudaraku saya harus hadir, dan juga saya harus melayani di Jakarta perayaan Natal. Dan Yesus kita dahsyat dan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Pesan saya, jaga makan, jaga lidah kita supaya kolesterol tidak semakin naik, karena saya percaya sehabis Natal pasti kita makan bersama. Haleluya. Saya tidak terlambat dan tidak terlalu dini seandainya saya mengucapkan Merry Christmas dan selamat menikmati kasih karunia dan mujizat Tuhan. Saya bersama dengan Rock Ministry Sumba dan bersama dengan teman-teman tim Ilmu Budia dan semuanya bersama-sama juga mengucapkan selamat Natal. Pendeta Hengki bersama dengan saya dan semua tim yang ada, selamat Natal, dan kiranya berkat Natal tercurah dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Ada satu pokok, ada satu tema yang menarik yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu kalau saudara suka judul sebuah khotbah, yaitu tentang The Son of Man. Ada satu referensi ayat dalam Daniel 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Kita baca bersama-sama, dan saya juga tidak menyambut saudara dimanapun saudara berada, dari kota sampai ke pedalaman, karena saya merayakan di beberapa kota di pedalaman, di kota dan pedalaman sampai yang paling dalam. Saya hadir di sana, dan sukacita Natal ada bersama dengan setiap saudara-saudara yang saya kunjungi, saudaraku. Haleluya. Daniel pasal 7 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan di awan-awan dari langit seorang seperti apa? Anak manusia. Berenas dalam bahasa Aram. Datanglah kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya, ayat 14. Lalu diberikan apa? Kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Keren banget. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. The Son Man. Dalam bahasa Aram kata yang dipakai adalah kata Barenas, yang artinya adalah seperti manusia. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema ini dirayakan di berbagai kota, bahkan di kota-kota di luar negeri membahas tema yang sama tentang The Son Man, The Son of Man. Saudaraku, membahas tentang satu yang menarik. The Son of Man berbicara masalah tentang, saudaraku, Tuhan yang menjadi manusia seperti manusia. Tetapi sekedar meringatkan Bapak Ibu Saudaraku,
Saya sampaikan kepada panitia dekorasi di pusat maupun di cabang-cabang. Saudaraku, tidak anti kelahiran Yesus. Bayi yang lahir bukan hanya seorang bayi yang mungil. Saudaraku, kalau saudara lihat, oleh bayi mungil yang tidak bisa buat banyak. Oleh karena itu lagu yang kita naikkan tadi adalah namanya Penasehat Ajaib. Artinya sang juru selamat yang lahir bukan seorang bayi yang tidak bisa buat apa-apa seperti bayi biasa. Tapi saudara lihat, Yesaya pasal yang 9 ayat 6 dikatakan, disebutkan bahwa and his name shall be called Wonderful Counselor. Artinya apa? Pele, penasihat di atas penasihat. Selama Tuhannya menjadi penasihat atas rumah tanggamu, atas perusahaanmu, engkau tidak akan tergoncangkan. Karena kerajaan sang juru selamat kita, bayi yang lahir, kerajaan Allah, yang tinggal dalam kerajaan Allah, saudara tidak tergoncangkan. Biar bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Yang pertama, Wonderful Counselor, penasihat di atas penasihat. Pastikan memasuki 2025 engkau punya penasihat ajaib. Yang kedua dikatakan the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. The Prince of Peace, Father. Tapi saudaraku, Bapa yang kekal, Raja Damai. Beritu karakteristik dari kelahiran sang Yesus. Artinya apa, saudaraku? Bukan hanya seorang bayi yang mungil, tapi saudara dan saya disertai dengan nama-nama Allah yang dahsyat dan luar biasa. Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja Damai, dan sebagainya. Tapi saudara, saya punya penasihat ajaib. Artinya apa? Sebesar apapun masalahmu, ketika penasihatmu adalah penasihat ajaib. Ajaib itu apa? Tidak bisa diperkatakan orang Jakarta. Mungkin kata yang tepat adalah buset, Tuhan kita dahsyat. Tapi ibu saudaraku, mungkin saudara dengar program ini dan berkata, betul Pak, saya baru saja dihubungi oleh salah satu pengusaha dan dia berkata, Pak, 2 minggu ini Pak, saya rasanya berat, banting tulang rasanya. Tapi saya cuma bilang, apakah Tuhan tidak nolong? Tuhan tetap nolong. Masih mari kita bersuka cita. Karena yang lahir bukan hanya seorang bayi yang Nina Bobo tidak bisa buat apa-apa, tapi penasihat ajaib atas hidup saudara dan saya. Jangan khawatir mengakhiri 2024, masuk 2025. Engkau disertai oleh Tuhan yang dahsyat yang disebut penasihat ajaib. Bicara masalah Natal, bicara masalah 3 hal. Natal yang pertama bicara tentang unlimited joy, sukacita yang tidak terbatas. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku ini memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar di seluruh bumi. I bring you good feeding, a great joy. Sukacita yang besar. Jadi Natal bukan hanya bicara masalah kue, kado, baju baru dan semuanya, tapi bicara masalah sukacita yang besar. Jika sahabat Kristus sedang mendengarkan program ini, Anda sedang mengalami berbagai macam hal. Saya ingatkan Pak, Bu, dimanapun saudara berada, di kota maupun di desa, ingat, ada sukacita besar yang sedang menunggu saudara. Kita bersukacita bukan karena kita semua sudah beres. Kita bersukacita karena kita percaya bersama dengan Yesus kita akan beres. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah simkah. Gerjo itu artinya sukacita yang besar. Yang kedua, agaliao, melompat kegirangan. Terjemahannya bebasnya, ketika saudara memuji Tuhan, teman sebelahmu berkata, ini orang gila memuji Tuhan. Itu baru agaliat. Yang ketiga adalah kara, yaitu kegembiraan yang meluap-luap. Jadi Natal, ayo kita punya respon yang benar. Yang pertama, sukacita yang besar. Yang kedua, semua karena cinta
unlimited love. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Natal berbicara masalah pengorbanan dan true love, cinta yang sejati. Tapi yang ketiga, unlimited power. Natal berbicara masalah kuasa yang tidak terbatas. Bagi Bapak Ibu yang hari ini sakit, kelemahan tubuh, pilek, demam, apa saudaraku yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara sedang di rumah sakit dan sudah sakit yang menaun, kanker dan semuanya. Ada satu teman, salah satu pendeta, berkhotbah tentang Natal kemarin dahsyat. Dia harus mengalami kanker usus, harus kemo 4 kali. Dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Natal berbicara ya ketika unlimited power. Seperti yang dikatakan sebab. Apa? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah sonde ada yang mustahil. For with God nothing shall be impossible. Jadi Natal berbicara masalah 3 hal. Unlimited joy, unlimited love, unlimited power, kuasa yang tidak terbatas. Saudara tahu dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kemustahilan hanya milik satu orang yang tidak percaya. Yang kedua, milik setan. Tapi bagi orang percaya, firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, believer, pistio, tidak ada yang mustahil. Hari ini ada perkara mujizat yang sedang Tuhan nantikan atas kehidupan saudara. Kita membahas satu tema yang menarik tentang the Son of Man. Ada satu ayat yang menarik dari Daniel, khususnya pasal 7. Ayat yang kita baca bersama-sama tadi bicara masalah nubuatan dan pengenapan. Bicara masalah penglihatan dan pengenapan. What the meaning of nubuat? Apa itu nubuatan? Nubuatan adalah penglihatan dari suara Tuhan tentang sesuatu yang berasal dari Allah dan karya Roh Kudus yang apa? Pasti terjadi di masa mendatang. Amin, 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 amin. Ada 800 nubuatan tentang Yesus dalam Alkitab. Dan satu-satunya dalam perjanjian lama khususnya menyebut tentang anak manusia. Dalam perjanjian lama menunjuk kepada Allah yang akan datang ke bumi sebagai Yesus Kristus. Disebutkan dengan sebutan anak manusia. Dalam bahasa Ibrani katanya dipakai Bene Adam. Dalam bahasa Aram Bene Enos. Dalam bahasa Yunani Hohuios tu antropo. Yang artinya sama menjurus kepada nubuatan bicara masalah tentang putra manusia dan anak manusia. 88 kali dalam perjanjian baru sebutan Yesus sebagai anak manusia. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi ada mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan jadi manusia? Itu impossible. Tuhan kok jadi manusia? Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Tuhan mau jadi apa saja, terserah Tuhan. Tapi yang dimaksudkan adalah ada sebuah misi daripada Tuhan. Saya gambarkan, kalau ada orang masuk jatuh ke sumur, bukan karena bunuh diri, saudara tidak sengaja jatuh ke sumur. Cara menolongnya adalah harus ada orang yang mengambilnya dan mengangkatnya untuk dibawa naik. Ketika lihat manusia yang berdosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus harus menjadi Bene Adam, Yesus harus menjadi Bene Enos, Yesus harus hihios tu antropo, menjadi terjemahan putra manusia atau anak manusia. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Semua karena cinta. Na 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 na.
Apa yang dilakukan? Because of love. Karena mencintai saudara dan saya yang jatuh di dalam dosa. Makanya bicara masalah dalam Daniel 7, nubuatan atau penglihatan sehubungan dengan pengenapan. Perjanjian lama menyebutkan anak manusia akan lahir, telah lahir dan semuanya. Dalam perjanjian baru, pengenapan semua yang tertulis tentang anak Allah, anak manusia tergenapi lewat Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Allah. Bukan kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Dia Tuhan yang berjanji. Covenant dan perjanjiannya dinyatakan dan digenapi. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, ku selamanya, katakan sama-sama, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Perjanjian Tuhan diistilahkan dengan karat berit. Artinya apa? Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian yang tidak bisa dimakan oleh ngengat. Mata saya melihat orang-orang dipulihkan secara dahsyat. Ada satu keluarga besar daripada staf kami, 30 tahun bermusuhan. Beberapa bulan yang lalu dipulihkan dengan luar biasa. Keren banget Tuhan kita. Tahun ini kita masuk pay hey, dengar baik. Artinya apa? Matamu akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Masuk ke 2025, kita masuk ke double grace dan multiplikasi. Multiplikasi itu bukan bertambah, tapi ngalami pelipat gandaan. Ekonomi dilipat gandakan, perusahaanmu dilipat gandakan, kebahagiaanmu dilipat gandakan. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus sebagai anak manusia, sebagai bene Adam, sebagai anak manusia, menebus saudara dan saya. Pertanyaannya, mengapa Yesus, mengapa firman yang menjadi manusia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, dikatakan arche en hologos, kai hologos en prostonteon. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Kenapa Yesus? Kenapa firman yang menjadi manusia? Kata yang dipakai adalah kata kaparah. Kata Yunaninya apolotrosis, agoraso, dan raso-raso. Artinya berasal dari istilah pasar di mana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para budak dibeli. Seharusnya saya dan saudara karena dosa, kita menjadi budak dosa, menjadi budak sakit penyakit, menjadi budak dan ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Coba kata yang dipakai adalah kenosis. Adalah Tuhan mengosokkan dirinya atas kehendak atau keinginan dari sendiri dan sepenuhnya menerimanya. Makanya dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 7, melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, ada satu tulisan merah yang di slide saudara. Fully God and full human. 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa?
Yesus harus mati. Firman-Nya menjadi Yesus harus mati menjadi manusia untuk menebus budak menjadi putra raja. Ada new identity ketika kita percaya kepada Yesus, identitas yang baru. Putra raja, lebih daripada pemenang, dan semuanya. Identitas baru diberikan. Nah, pertanyaan penting. Kenapa Yesus yang maha kuasa? Kenapa Yesus anak Allah? Kenapa raja di atas segala raja harus menjadi manusia? Ada dua hal yang menarik yang menjadi inti daripada apa yang saya sampaikan. Yang pertama, Allah meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Yang pertama, Allah meruntuhkan ketika Yesus harus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Yang pertama, Allah meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Dalam konteks perjanjian lama, imam dalam perjanjian lama, perantara antara umat dan Allahnya yang berkuasa. Fungsi utamanya adalah membawakan korban-korban dengan tugas tambahan mengerjakan hukum Taurat. Jadi jelas kenapa menjadi anak manusia, yaitu untuk meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Terjadi yang namanya penebusan perantara antara umat dalam perjanjian lama. Peristiwa tabut Allah terbelah pada saat Yesus Kristus mengembuskan nafas dan menyatakan tetelestai, sudah selesai, merupakan simbol manusia dengan Allah. Sudah diperdamaikan, akses untuk datang kepada tidak harus melalui manusia, tapi langsung jalan tol, bisa ketemu ya Aba, ya Bapa. Kutipan dari statement Pendeta Kris Manusama. Saya mendapatkan, diingatkan oleh Pak Pendeta Hengki. Malaikat jatuh dibuang, tapi manusia, ini serak-serak baca suaranya, jatuh dicari dan diselamatkan. Pak, Bu, betapa mulianya saudara dan saya, bahwa kita sebagai manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan, kita dicari. Jadi ada runtuhnya tembok pemisah yang setan buat, yang dosa buat, jalan tol terbuka. Tepuk dada saudara, saya istimewa. Jadi yang pertama, mengapa Yesus harus menjadi manusia? Meruntuhkan dan menghancurkan tembok pemisah. Yang kedua, Allah meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih dalam Kristus. Tidak ada diskriminasi, karena semua di hadapan Allah yang setara adanya. Hal dimungkinkan karena Allah itu adalah Esa. Jadi tidak ada status sosial high level, middle level, level low. Semuanya memiliki Tuhan yang sama, memiliki Allah yang sama, ditebus oleh darah yang sama. Saudaraku, ketika bicara tentang siapa kita, back to kingdom culture, saya teringat tentang budaya kerajaan. Yang pertama, holiness. Yang ketiga, forgiveness. Yang ketiga, giving. Saya kaget dengan satu pernyataan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, tapi yang saudara bukan saudara, tapi orang di luar sana yang tidak memegang budaya kingdom culture, holiness, forgiveness, dan giving. Kalau Natal di daerah tertentu ramai banget, ada Kristen kapal selam muncul pas Natal dan Paskah. Tapi saudara dan saya bukan. Ada satu survei yang membuat saya kaget. Yang pertama, seorang yang namanya Mahatma Gandhi, dia berkata, I like your Christ, but I don't like your Christian because your Christian is in like with your Christ.
Kaget. Harus back to kingdom culture. Yang kedua, Josh Bana membuat survei. Pakar riset seperti Josh Bana menunjukkan bahwa karakter orang Kristen ternyata ditemukan hanya sedikit lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya. Hanya bedanya kita suka kata haleluya dan tidak. Jadi Yesus menebus supaya be like Christ. Supaya sama seperti Kristus. Terakhir, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada satu statement yang bagus menurut saya. Natal bukan sekedar perayaan, setuju, tapi kehidupan. Natal bukan hanya untuk diperingati, tapi harus dihidupi. Kalau Natal sekedar perayaan, kita menuju mengarah kepada apa? Postapora, kita senang-senang, pohon Natal baru, baju baru. Kalau diperingati juga sama. Sekedar sebuah momen yang diperingati. Tapi harusnya Natal berbicara masalah hati yang baru yang didedikasikan atas kepada Tuhan seperti Majus. Dan pada akhirnya Merry Christmas and Happy New Year. Masuk 2025. Hey, engkau akan melihat, matamu akan melihat perkara-perkara dahsyat dan keajaiban. Yang kedua, akan terjadi double grace. Dan yang ketiga, akan terjadi yang namanya apa? Multiplikasi, pelipat gandaan, bukan pertambahan. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Pegang roti di tangan kanan saudara. Kenapa Yesus harus mati? Ada terjadi sesuatu yang dahsyat. Apa saudaraku? Penghancuran tembok pemisah antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Sehingga saudara berhak menyebut Bapa dan menerima segala warisannya. Yang kedua, pemisah antara manusia dengan manusia. Jika di Natal ini ada kekecewaan, kepahitan, kebencian, saudara harus didamaikan dengan kelahiran Sang Kristus. Natal bukan hanya diperingati atau dirayakan, tapi dihidupi kembali. Angkat roti di tangan kananmu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah penghapusan antara Tuhan, dihapuskan kembali segala pelanggarannya, dan terjadi tembok pemisah dihancurkan antara Tuhan dan manusia dengan manusia. Percayakah saudara bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan dengan kuasa daripada tubuh Yesus? Makan bersama-sama. Angkat cawan yang berisi anggur. Apa yang dikerjakan Tuhan untuk menjadi anak manusia? Karena cinta dan darahnya tercurah. Dan jangan pernah khawatir. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Jika saudara akan meninggalkan tahun 2024 masuk 2025. Multiplikasi dan double grace terjadi. Dan penasihat ajaib bersama dengan saudara. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan saudara adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum dalam nama Yesus. Namanya
penasehat ajaib yang menyertai saudara. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari buka tangan saudara, mengakhiri pertemuan kita. Pendeta Hengki akan mendoakan saudara untuk melihat karya penebus nama Yesus itu turun atas saudara dan memasuki tahun baru dengan sukacita dan berkat Tuhan. Pendeta Hengki akan berdoa buat saudara. Bapa, kami terus berdoa, Engkaulah yang terus menjadi penasehat ajaib bagi kami di dalam segala hal. Engkau terus menjadi Bapa yang kekal bagi kami di dalam segala hal. Engkau menjadi Tuhan Allah yang perkasa bagi kami di dalam segala hal. Sehingga kehidupan kami sebagai orang percaya selalu berkemenangan, selalu penuh dengan sukacita, dan selalu melihat pembelaan Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dan terus melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan, Gembala Agung kami, penasihat ajaib kami, Allah yang menyertai kami selalu senantiasa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom.